Saya Elinda. Saya Dia. Saya Bimolana. Saya Ahmad Sobri. Saya Melisa. Saya Lisa. Selamat menyaksikan videonya. Pada Perang Dunia Kedua, lahirnya sebuah paham yaitu adanya paham fasisme, komunisme, liberal ataupun demokrasi. Perang Dunia II dimulai pada tanggal 1 Maret 1937. Ketika Jepang menduduki Manchuria, Perang Dunia Kedua ini melibatkan hampir seluruh belahan dunia. Lebih dari 50 juta orang tewas baik tentara maupun warga sipil. Perang Dunia II ini diawali dari Jepang dan sekutu Jerman. Jerman yang negara fasis setelah usai Perang Dunia I menjalankan pemerintahannya dengan cara kediktatorannya. Paham fasis ini sangat menentang paham sosialis, liberalisme, dan komunisme. Negara yang menganut paham fasisme menjadikan negara bersistem otoriter, totalitar. Hal ini menyebabkan suara rakyat dibungkam. Pasalnya, semua yang mengangkut ekonomi, politik, sosial hanya dapat ditentukan oleh partai yang berkuasa saat itu. Paham fasisme ini menganggap dirinya kaum teratas tidak menerima segala paham dan menganggap semua yang berbeda paham adalah musuh, serta mengedepankan tinggi nasionalisme, mengagungkan kekuatan militer. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Kedua. Seperti negara Jerman oleh Adolf Hitler, Italia oleh Mussolini, Jepang oleh Kaisar Hirohito, fasisme Italia oleh Mussolini. Pada awalnya, negara Italia mengalami masalah ekonomi akibat Perang Dunia Pertama. Hal ini melibatkan munculnya partai berpaham fasisme yang akhirnya menggulingkan Raja Victor Emmanuel III di bawah pimpinan Benito Mussolini. Mussolini terus berupaya untuk menggulingkan ekonomi Italia, namun tidak berhasil akibatnya dari tekanan negara tetangga. Dengan demikian, pemerintahan yang dipegang Mussolini yang berpaham fasisme ini memutuskan untuk mengalihkan perhatian rakyat agar berperang ke luar negeri. Negara yang pertama yang diserbu yakni negara Abesania atau Ethiopia. Nasisme Jerman oleh Adolf Hitler. Muncullah pergerakan partai nasisme ini sama seperti negara Italia, yaitu masalah ekonomi dikarenakan Jerman dalam Perang Dunia Pertama kalah dari negara sekutu. Akibatnya banyak tekanan baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti bertambahnya pengangguran, harga melonjak tinggi, dan masalah di luar negeri. Pemerintah tidak mampu membayar hutang ganti rugi akibat Perang Dunia I dari pihak sekutu. Pergerakan dalam negeri oleh rakyat besar-besaran tidak mempercayai pemerintah lagi. Hal ini menjadi faktor munculnya paham rasisme baru yang bersifat sangat keras, yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Adolf Hitler menganggap kesengsaraan rakyat Jerman ini akibat dari orang komunis dan Yahudi. Dan Hitler mengatakan pemerintahan yang dipimpin Sarum atau memperluas ruang hidup, artinya menginfantis semua dataran benua Eropa sebagai pemenang perang. Militerisme Jepang oleh Kaisar Hirohito. Pada Kekaisaran Hirohito, perindustrian Jepang semakin berkembang dan kehidupan politik bertumpu dengan kuat pada pemerintahan parlementer. Namun, ekonomi bangsa Jepang semakin tidak menentu. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum ekstrim dan kaum militer. Bahkan, partai politik digabungkan untuk menginvasi dataran Cina. Hal ini menambah keadaan memburuk. Di sisi lain, dalam negeri Jepang mengalami kepadatan penduduk akibat kemajuan Jepang dan pembatasan imigrasi bangsa Jepang yang dilakukan oleh negara lain, serta masalah kebutuhan bahan baku industri dan pemasaran hasil industri terbatas, serta Jepang menganggap negaranya negara yang paling kuat dan bertekad menguasai seluruh dunia. Hal ini dikarenakan oleh ajaran negeri Sakura tersebut, Haku Ichiu, yang artinya dunia ini disusun sebagai satu keluarga dan di mana Jepang sebagai kepala keluarga. Inilah yang menjadi munculnya Perang Dunia II terhadap negara-negara sekutu.